Dari Madura United, Presiden Madura United Ahsanul Kossasi mengkritik kinerja PSSI yang sekarang. Menurut Kossasi, PSSI yang sekarang belum sama sekali bekerja. Mereka cuma sibuk berikan janji-janji manis di media sosial. Bahkan untuk sekedar memastikan kapan regulasi baru disahkan saja, menurut Kossasi, PSSI belum sama sekali bergerak. Dan berikut petikan ucapan Ahsanul Kossasi yang kami ambil dari Instagram resminya. Sejatinya pengurus PSSI yang sekarang ini belum bekerja. Mereka masih mengusulkan sejumlah rencana via media sosial dan tak ada yang final. Semua masih rencana. Sampai hari ini belum ada surat, email, atau komunikasi dari PSSI dan LIB kepada klub, terutama soal kompetisi yang tinggal menyisakan 1,5 bulan lagi. Menanggapi hal ini, juru bicara PSSI Arya Sinulinga pun berkomentar. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ahsanul sebagai Presiden Madura United yang sudah memberikan masukan. Perlu diketahui, PT LIB baru membawa ke kami terkait rencana musim depan pada minggu lalu. Dan kami sudah rapatkan. Setelah itu kami berikan jawaban. Kami juga sudah keluarkan dan kami setujui. Setelah itu kami bawa ke Kapolri loh. Dan dalam 1 pekan, jadi tidak lama 1 pekan, bahkan sangat cepat loh. Cuma 1 pekan udah beres, ujar Arya Sinulinga. Soal jadwal dan regulasi, PSSI mengaku ini bukan hak PSSI, tapi ini kewajiban PT LIB dan klub. PSSI hanyalah tugasnya mengesahkan saja. Soal jadwal dan regulasi bukan PSSI yang memutuskan. Nanti itu kan PT LIB dan klub yang usulkan. Kalau PT LIB-nya saja belum kumpulkan klub, ya PSSI belum bisa memutuskan. Diusulkan dulu oleh LIB, baru PSSI sahkan. Udah jelas dong, ujar Arya Sinulinga. Gimana sob pendapat kalian? Kalau pendapat kami sih ini ada andil kesalahan klub juga sih. PT LIB ini kan milik klub. Tentunya kalau klub ingin segera tahu kejelasan liga, ya klub kirim surat dong pada PT LIB. Woi PT LIB, ayo buruan rapat, bicarakan regulasi dan lain-lain. Kan harusnya gitu klub. Kan ini udah disepakati, PSSI nggak mau ikut campur soal regulasi. Itu terserah klub. Ya kalau klubnya belum mengusulkan, ya emang benar sih PSSI mau apa yang disahkan. Lolosnya timnas Indonesia di cabang sepak bola SEA Games Kamboja ke final menyisakan 1 borok bagi Indonesia. Ya, bullying alias hujatan. Hujatan ini dialami pemain Persib Beckham Putra di laga lawan Kamboja. Meski jadi penentu kemenangan Indonesia atas Kamboja, tapi hujatan diterima Beckham. Para netizen Indonesia yang sok pinter ini menghujat Beckham lantaran aksi-aksi Beckham yang dianggap hampir saja membuat timnas Indonesia kalah. Meskipun kita sama-sama tahu lah yang bully atau yang hujat ini tentunya mereka ini nggak lebih baik dari yang dihujat. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya yang membuat timnas kita itu sulit berkembang. Para pemain timnas ini jadi seolah tak nyaman bermain lantaran mereka dipenuhi tekanan. Bukan cuma tekanan dari lawan, tapi juga tekanan dari supporter mereka itu sendiri. Seperti yang diungkapkan mantan pelatih timnas Indonesia Simon McManamy yang mengatakan jika di Indonesia itu harus berhati-hati lantaran bullying dan hujatan ada di mana-mana dan menjadi budaya di supporter Indonesia. Bahkan ketika ia menangani timnas pun hujatan pada dirinya dan para pemain pun bertebaran. Simon membandingkan dengan supporter negara lain. Jika di negara lain kalah menang supporter tetap mendukung timnya. Tapi beda di Indonesia, menang dipuja, kalah dihujat. Bahkan terkadang meskipun timnas kita menang, pasti ada saja pemain timnas kita tuh yang dihujat oleh netizen Indonesia. Makanya kapan dewasanya supporter Indonesia gitu? Kita boleh mengkritik, tapi jangan menghujat. Ini mulut netizen Indonesia ini memang ya yang paling parah nyinyirnya. Kalau kalian mau tahu yang ada di pikiran pemain saat kalian hujat, pasti gini nih yang ada di pikiran pemain Indonesia nih. Ah, bacot doang lu. Coba lu sendiri yang main, bisa kagak? Emang sih ya harusnya tuh dibikin peraturan kayak di Singapura nih di Indonesia nih. Dimana kalau di Singapura itu Kementerian Komunikasi dan IT Singapura itu udah bikin peraturan. Setiap warga yang tuliskan dan ucapan kata-kata hujatan itu langsung dipenjara. Kenapa ya di Indonesia Kominfo dan Kementerian IT kita belum bikin hal seperti itu yang kayak di Singapura itu? Coba kalau Kominfo kita dan tim IT kita itu pintar, mungkin mereka bisa ngomong nih sama pemilik medsos seperti pemilik Instagram dan lain-lain, dibikinin sebuah peraturan otomatis di Instagram atau apa di bagian komentarnya itu, jika
nantinya ada komentar-komentar yang dengan kata-kata seperti goblok, anjing, bangsat, itu langsung aja diblokir otomatis gitu. Ya gitu deh. Tapi ya, gak tahu deh gimana lagi menanggapin netizen Indonesia. Coba deh lihat video berikut ini. I choose my words very carefully when it comes to Indonesian supporters because there is a culture of bullying and they think that makes a difference when really all that does is destroy the confidence that players have when they play for national team. Know full well there are players that really are scared of going to national team because of the bullying they get from fans. Guys that have played in Thailand, they see a total difference. They see supporters that get behind and keep themselves kind of quiet, their frustrations quiet when things don't work out. You're never going to win every game, and you're never going to keep clean sheets in every game you play. In Cambodia, you asked me the difference, there's very little pressure from fans here. In Indonesia, you put one foot out of line, and all of a sudden you've got 5,000 direct messages. Hubungan Indonesia dengan Singapura nampaknya akan semakin kuat nih. Selain satu rumpun, dua negara ini pun sangat dekat jaraknya. Meskipun kemajuan Singapura dan tata tertib di Singapura lebih modern dibanding Indonesia. Tapi di ajang SEA Games Kamboja, Singapura menunjukkan jika jiwa serumpun itu masih ada. Ya, sebuah kejadian unik baru-baru ini terjadi di ajang SEA Games. Di cabang lari 1000 meter putra, ada hal epik dan menyentuh hati para penonton. Di mana di saat atlet lari Indonesia Ricky Martin Simbolon yang gagal meraih air minum lantaran air minumnya justru terjatuh, tapi atlet lari Singapura Soh Ruyong justru memberikan air minum pada Ricky. Dan yang lebih mengharukannya, di saat Ricky sedang minum, Soh Ruyong ini bisa saja menyalip Ricky, tapi Soh justru membiarkan Ricky minum dan Soh mengendurkan larinya, hingga akhirnya Ricky pun menyabet medali emas di ajang ini. Bahkan saat Ricky menang pun Soh yang lebih dulu menghampiri Ricky dan ucapkan selamat pada Ricky. Wah, ini sih patut ditiru nih. Jangan kayak negara kembang Kamboja tuh yang selalu curang sama Indonesia. Buat netizen Indonesia yang mau ucapkan terima kasih pada Soh Ruyong, nih Mimin kasih tahu akun Instagramnya. Nasib pemain timnas Indonesia yang main di Liga Inggris Elkan Bagot terkatung-katung setelah dipinjamkan ke klub Cheltenham. Namun di klub ini pun Elkan cuma main satu kali dan itu pun akhirnya dipulangkan ke Ipswich Town. Di klubnya sendiri, Elkan masih terikat kontrak hingga 2025. Namun Elkan tak masuk dalam skema pelatih Ipswich, Kieran McKenna. Pihak Ipswich kabarnya membuka pintu lebar bagi klub manapun yang mau meminjam Elkan. Nah tuh, ada nggak klub Liga 1 yang mau pinjam Elkan? Ya pasti pada mau lah. Wong gaji Elkan juga murah kok. Kalau nggak salah, gaji Elkan di Ipswich Town ini tuh nggak lebih gede dari gaji pemain baru Persib Edo Febriansyah yang capai kurang lebih 100 juta sebulan. Gaji Elkan itu cuma 800 juta per tahun, alias sekitar 67 juta sebulan. Ayo buruan tuh, pasalnya banyak klub yang lagi minat. Ada dari Malaysia, Thailand, dan Singapura yang kabarnya juga minat pada Elkan. Tapi kalau ke Indonesia mah jangan deh sayang, ntar yang ada malah tambah loyo. Hihi. Dari Persik Kediri, bos Persik Kediri Arthur Irawan memastikan jika Persik Kediri tak akan terlalu banyak perombakan untuk musim depan. Pemain-pemain yang sudah ada saat paruh musim kedua lalu kemungkinan sebagian besar akan dipertahankan. Persik sendiri sudah mempertahankan 4 pemain asingnya, yaitu Rohit Chan, Flavio Silva, Renan Alves, dan Nascimento. Khusus untuk pemain yang dipinjamkan seperti M. Ridwan, Fandri Imbiri, dan M. Rivaldi dipastikan akan dilepas lantaran sudah tak masuk dalam skema pelatih Marcelo Rospide. Nah, berarti Persik Kediri ini kemungkinan hanya akan mencari atau menambah beberapa pemain asing saja sambil menunggu regulasi yang akan disahkan ya. Dari Barito Putra mulai gencar nih, welcome nih tiap hari malah. Setelah Hasim Kipu, lalu giliran Friendy Saputra pun diumumkan. Nah, kabarnya sih masih banyak loh yang akan diumumkan. Bahkan kabarnya ada yang dari Persib dan juga dari Persebaya dan juga dari Persija. Ada juga dari Arema. Kira-kira ada siapa aja ya? Kita tunggu aja ya.
Dari Persib Bandung, Edo Don yang artinya sisi kiri pertahanan Persib komplit. Putu Gede Don yang artinya sisi kanan pertahanan Persib komplit. Rian Kurnia Don yang artinya sisi sayap kanan Persib komplit. Nah selanjutnya sisi mana nih? Kalau tebakan Mimin sih sisi tengah deh kayaknya alias gelandang. Persib memang nggak lepas gelandang nih, Dado dan Ajis yang masih stay ya. Tapi Persib butuh jangkar. Saat Dado absen, lini tengah Persib pincang. Tapi kira-kira siapa ya? Ada satu nama yang menurut Mimin akan mampir ke Persib nih, dan dia adalah Zulfiandi. Kenapa demikian? Hal ini berdasarkan ucapan bos Persib di video YouTube yang bilang Luis Milla ini sudah hafal para pemain ini di timnas. Dan di video itu pun, di video perkenalan Putu Gede pun ada Zulfiandi. Bahkan yang paling depan loh munculnya Zulfiandi. Tapi ya itu cuma sekedar tebakan Mimin sih. Selain Zulfiandi berarti tinggal Rido, Andi Setio, Ardi Idrus, dan juga Diara ya. Kalau Zainuri, Mimin sih belum yakin, tapi kita lihat nanti deh. Di sisi lain, sebuah media online Spanyol Football Espana memberitakan tentang legenda Barcelona Sergio Busquets yang resmi mundur dari Barcelona. Di media ini menyebutkan alangkah lebih baik Busquets ini melanjutkan karir di Liga-Liga Asia. Salah satunya mungkin Busquets ini bisa ikut Iniesta di Liga Cina atau ikut Luis Milla di Liga Indonesia. Khusus untuk Luis Milla, media ini menyebutkan Busquets bisa saja jadi kartu truf Luis Milla di Persib jika Milla ingin kembangkan gaya tiki-takanya di Persib. Pasalnya Busquets adalah satu di antara kuartet yang mempopulerkan tiki-taka di Barcelona. Ya, kuartet Busquets, Xavi, Iniesta, dan Messi lah yang mempopulerkan tiki-taka hingga jadi begitu indah dilihatnya di Barcelona. Nah, kira-kira Luis Milla mau nggak ya bawa Busquets ke Persib? Kalau Luis Milla sih pasti mau, apalagi Busquets ini satu agen loh dengan dia. Tapi Persibnya gimana? But if I lay down and I play dead